Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Ada banyak orang-orang tidak bisa datang kepada Allah, tetapi kami bersyukur Allah memilih kami Tuhan dari sekian banyak orang untuk bisa mengambil bagian. Karena kami tahu Tuhan, kami mencari penyelamat, kami mencari pelindung, kami mencari pemelihara, yaitu Yesus Tuhan yang menjadi penyelamat, pelindung dan pemelihara kehidupan kami. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menjaga hati kami, mengurapi bibir kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hari ini benar-benar adalah suara Tuhan. Fokuskan pikiran kami hanya kepada Allah, bukan kepada kehadiran, bukan pada kondisi, tetapi kondisi firman Allah yang kami butuhkan pada saat ini. Ambil alih Tuhan, berkuasa atas pikiran hati kami, mulai dari anak-anak sampai kami yang dewasa, bahkan orang-orang yang menyaksikan acara ibadah hari ini, diberkati Tuhan, diberikan pengharapan, diberikan sukacita dan semangat kembali untuk melayani Allah. Terima kasih Tuhan, berbicara buat kami semua, sebab kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan para singers, worship leader untuk duduk di bawah, ya, dan diusir. Haleluya, puji nama Tuhan. Mengawali ibadah kita pada hari ini, mewakili dari seluruh jemaat, kita mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Pendeta Matius, karena beberapa hari yang lalu orang tua atau mama, ibu yang pernah kesini sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya bahwa beliau ditempatkan di tempat yang terindah. Amin. Ya, dan hari ini adalah proses pelepasan jenazah sekaligus penguburan pastinya ya. Jadi kita berdoa semoga cuaca diberikan cuaca yang terbaik. Mereka di sana juga dijaga dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, semua keluarga dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka bisa kembali ke tempat ini dalam keadaan selamat dan kembali bisa berkumpul bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Mari hari ini kita bukan fokus kepada keadaan, kita tidak fokus kepada berapa yang hadir, tapi kita fokus kepada firman Allah. Amin. Karena firman Allah memberikan kita kekuatan, di mana satu atau dua orang hadir sepakat berkumpul memanggil namaku, maka di situ aku hadir. Di dalam sebuah persekutuan yang paling terpenting menurut saya, mau ribuan orang, mau jutaan orang yang hadir kalau tanpa Tuhan tidak ada artinya. Amin. Ada seorang hamba Tuhan dari India mengatakan seperti ini, saya mau tinggal di neraka, tetapi di situ ada Yesus. Daripada saya tinggal di surga, tetapi di sana tidak ada Yesus. Amin. Artinya kalau Yesus ada di neraka, maka situasi neraka tidak bisa menguasai kita. Kemudian juga pada saat ini kita mencari sebuah keputusan yang tepat ketika kita hari ini datang ke sini dengan beberapa orang, kita cari Tuhan. Ini adalah keputusan yang sangat tepat buat kita, karena firman Allah berkata bahwa Tuhan, kepadamu aku berseru, kepadamu aku berlindung. Seorang pemazmur mengatakan, jadi kita tidak bisa berlindung di dalam rumah, kita tidak bisa masuk di dalam peti, kita tidak bisa sembunyi di bawah ranjang, karena kita takut terhadap penyakit yang ada sekarang. Tetapi kita berlarinya kepada Tuhan, kita berlarinya kepada Allah, kita berlarinya kepada pelindung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu kita memulai hari ini dalam hati kita, saya harus mencari pribadi yang benar-benar bisa menjamin keselamatan saya. Kita tahu, dari sekolah minggu kita sudah tahu, Yesus Kristus adalah penjamin hidup kita. Dari sekolah minggu kita sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan. Tetapi ketika masalah terjadi, ketika kondisi tidak seperti yang kita harapkan beberapa tahun ini, maka ketakutan itu sedang mengguncang iman kita. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini jika saya bisa hadir di sini, ini bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, membawa kita untuk berani datang ke sini, karena kita tahu kita mencari Tuhan yang tepat. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. 91 ayat 1 sampai 16. Cukup panjang, tetapi ini supaya kita lebih tahu kepada siapa kita berlindung, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita meminta. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-16.
91 sorry. 91 ayat 1 sampai ayat 16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit luar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan telah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kalau saudara punya aplikasi Alkitab di HP, saudara bisa mendownload versi lain, yaitu versi mudah dibaca. Di situ sangat jelas sekali, sangat mudah sekali untuk dipahami ayat firman Tuhan ini. Jadi ayat firman Tuhan hari ini berjudul hati yang melekat kepada Allah. Katakan hati yang melekat kepada Allah. Hati yang melekat kepada Allah. Hati yang melekat kepada Allah berarti kita ingin selalu senantiasa memiliki sebuah hubungan setiap harinya itu melekat kepada Tuhan. Sebuah hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Itu butuh proses yang sangat panjang. Kita tadi saya katakan dari sekolah minggu udah tahu. Ya kan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah tahu. Tetapi itu butuh proses. Bagaimana kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Nah kadang-kala sesuatu bisa kita lakukan ketika kondisi itu sangat sulit. Sesuatu bisa kita lakukan ketika kondisi itu sangat menakutkan. Ada orang berkata bahwa ketika anjing mengejar seseorang, tanpa terasa dia bisa loncat melewati tembok. Itu di luar kemustahilan. Tetapi demikian yang terjadi pada saat ini. Kita harus melewati proses yang berat supaya iman kita kuat. Kita harus melewati proses yang berat supaya iman kita tumbuh. Sekarang kita sedang diuji oleh kondisi sejauh mana kita mau berharap kepada Tuhan. Jadi saya kemarin diberkati oleh ketika Mama Opi, kami datang ke Ibu, ya kan, ke Mama. Dia mulai ngomong, mulai hari ini nanti sekarang harus datang sama Tuhan. Nah, Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak harus kita khotbah di atas mimbar, tetapi ketika kita berkomunikasi, di situ juga kita mulai. Dia menyampaikan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Ini kesempatan loh. Ingat pada zaman Nuh, ya kan? Pada zaman Nuh orang berpesta pora, orang menikmati kesenangannya dan mereka tidak percaya akan ada bencana besar yang terjadi akan menghukum dunia pada saat itu. Mereka diyakinkan tetapi mereka tidak mau. Mereka melihat Nuh membuat kapal perang, mereka mengatakan Nuh gila. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Hal itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang bisa lagi disesali. Waktu sudah tidak ada, kesempatan sudah tidak ada. Kalau kita melihat kondisi sekarang, ada begitu banyak orang-orang, kalau kita melihat di sosial media, setiap hari orang-orang dipanggil Tuhan. Setiap hari orang-orang meninggal. Kalau sampai saat ini saya dan kita semua masih ada, itu karena Allah memberikan kita kesempatan. Amin. Allah memberikan kita kesempatan untuk kita semakin memperbaiki diri kita, semakin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita terus berusaha. Tuhan
kehidupan saya adalah milikmu. Kalau saya kembali, saya mau kembali kepada Tuhan. Apapun yang ada yang kita punya di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Makanya saya membuat sebuah keputusan. Tuhan, saya mendedikasikan apa yang saya punya saat ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mau meningkatkan taraf hidup saya saja, tapi saya mau meninggalkan sebuah warisan. Saya mau meninggalkan sebuah legasi yang artinya nanti nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya katakan, Tuhan, ini ada rumah walet yang baru. Saya dedikasikan untuk pelayanan ini. Apa yang bisa saya bantukan di sini? Walaupun saat ini hasilnya belum ada, gitu kan, belum ada karena baru. Tetapi saya ngomong sama Tuhan, kalau saya menyadari kalau saya sehat itu anugerah. Kalau saya sehat itu anugerah. Kalau saya kaya, meskipun rumah walet itu penuh sekarang walet, saya sakit, saya tidak bisa melayani Tuhan, itu percuma. Jadi saya mendedikasikan saya disini bukan tentang sombongan, tidak. Tapi saya mengatakan bahwa saya mendedikasikan apa yang saya punya. Makanya di sini, saya nyapu saya berusaha. Karena saya berpikir bahwa kalau di surga saya jadi uang saku, itu sangat mengenakan, sangat menyenangkan. Iya kan? Dan itu satu saja menyenangkan namanya di surga. Seperti itu. Kemudian saya berpikir, kalau di dunia saya punya rumah, di surga juga saya harus punya rumah. Seperti saya mulai berpikir, saya mulai membuat sebuah pikiran baru. Karena firman Tuhan sudah nyata berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi kita memang tinggal di bumi, kita punya banyak mimpi, kita punya banyak kemauan, kita punya banyak target. Tetapi kita juga harus punya target. Karena di bumi tidak selamanya. Itu tadi saya katakan bahwa hari-hari ini udah banyak banget yang dipanggil Tuhan. Mau pejabat, maupun orang kaya, maupun siapa saja dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Apalagi sekarang ibadah kita cuma seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun dalam waktu yang sangat singkat. Ya kan? Nah, oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada. Kita kembali kepada firman Allah. Hati yang mendekat pada Allah. Saya mau membaca ini dalam versi yang mudah dibaca supaya kita lebih tahu Allah itu adalah pelindung kita. Firman Tuhan berkata seperti, engkau dapat pergi kepada Allah yang maha tinggi untuk bersembunyi. Engkau dapat pergi kepada Allah yang maha kuasa untuk berlindung. Jadi kita datang ke gereja ini, kita bersembunyi, kita berlindung kepada Allah. Amin. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, bentengku, ya Allahku, aku percaya kepadamu. Allah akan menyelamatkan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang mematikan. Amin. COVID adalah penyakit yang mematikan walaupun masih banyak yang masih belum percaya. Tetapi ini real, ini nyata. Tapi firman Allah berkata pada hari ini, Allah akan menyelamatkan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang mematikan. Bahaya tersembunyi COVID tidak kelihatan. Benar? Engkau dapat pergi kepada Allah untuk berlindung. Ia akan melindungi engkau seperti burung yang mengembangkan sayapnya terhadap anak-anaknya. Engkau dapat bergantung padanya seperti perisai dan tembok dan melindungi engkau. Tidak ada yang kau takuti pada malam hari, dan engkau tidak takut akan panah musuh pada siang hari. Engkau tidak takut terhadap penyakit yang datang dalam gelap, atau penderitaan yang mengerikan yang datang pada siang hari. 1000 orang mungkin mati di sampingmu, atau 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi tidak ada yang buruk akan terjadi atasmu. Amin. Semua yang kau perlu lakukan adalah memperhatikan, dan engkau akan melihat bahwa orang jahat dihukum. Engkau percaya kepada Tuhan demi perlindungan. Engkau telah membuat Allah yang maha tinggi tempat perlindunganmu. Jadi kembali lagi, kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Bukan kita bersembunyi, bukan kita takut. Kita punya hikmat, benar. Kita mengikuti protokol kesehatan, benar. Tetapi jangan kita jauh dari Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang buruk akan terjadi atasmu. Haleluya. Tidak ada penyakit mendekati rumahmu. Walaupun mungkin kalau saya saat ini kan saya sakit. Tapi saya yakinkan bahwa setiap penyakit yang dialami Tuhan punya rencana. Kita tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan punya waktu untuk menyembuhkan kita. Ia akan menyuruh malaikatnya melindungi kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, kalau presiden kan pasti ada pengawalnya. Ya, supaya dia terlindungi. Tapi juga kadang-kala kalau ada orang yang membenci presiden tersebut, bisa saja dibunuh. Beberapa waktu lalu di negara apa saya lupa, presidennya dibunuh. Nah, Allah berkata bahwa ada malaikat melindungi Allah. Tuhan menyuruh malaikat melindungi kemanapun engkau pergi.
Jadi di sini kita datang ke sama Tuhan, ada loh malaikat di samping Melisa, di samping Nenek, di Mika, di samping Denny, Mama Opi, Mama Amara dan semua kita. Ada malaikat karena Allah berkata, Dia menyuruh malaikat melindungi kita. Tangan mereka akan memegang, kita tidak lihat, ya kan? Tapi dikatakan firman Tuhan, kakimu tidak terantuk pada batu. Engkau akan memiliki kuasa menginjak singa dan ular berbisa. Tuhan berkata, jika orang percaya kepadaku, aku akan menyelamatkannya. Aku melindungi para pengikutku yang minta tolong kepadaku. Apabila para pengikutku minta tolong kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama mereka apabila mereka mempunyai kesulitan. Amin. Aku akan menyelamatkan dan menghormati. Itu firman Allah mengatakan, selain menyelamatkan, Dia juga akan menghormati. Aku akan memberikan umur panjang kepada para pengikutku dan aku menunjukkan kuasaku untuk menyelamatkannya. Luar biasa firman Allah mengingatkan kepada saya dan kita semua pada hari ini bahwa Tuhan adalah perlindungan yang tepat. Hati kita harus mendekat kepada Allah. Apa akibat dari hati yang mendekat kepada Allah? Kita mendapatkan ketenangan. Coba buka dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Kita mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan. Dunia sekarang sedang hidup dalam ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Di mana-mana maut seperti mengejar, di mana-mana maut seperti menyertai. Tetapi Allah berkata bahwa Dialah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Ya, silakan dibaca yang sudah menemukannya. Mazmur 62 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Hanya dekat Allah saja. Kita boleh dekat sama keluarga kita, tapi belum tentu kita tenang. Keluarga kita juga bisa terjangkit, keluarga kita juga punya antibodi yang tidak juga cukup kuat. Tetapi hanya dekat Allah saja yang tidak kita lihat, yang tidak kita lihat tapi kita percayai. Firman Allah mengatakan kita tenang, kita selamat. Selain tenang kita juga selamat. Amin. Nah itu pentingnya kita menjaga hubungan yang setiap hari tadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, searching di Google, di mana sih ayat ini berkata tentang ini, pasti kita akan menemukan dan itu akan meremah dalam hati kita. Itu akan memberikan kekuatan dalam hati kita sehingga kita benar ya Tuhan, aku tidak boleh takut dengan kondisi, aku tidak boleh takut dengan keadaan. Aku hanya percaya Allah tadi sudah ngomong dalam firman-Nya bahwa Dia mengutus malaikatnya untuk melindungi aku, memegang tanganku, menyertai kehidupanku. Kita menjadi kuat karena apa? Karena firman Tuhan itu terus dalam hati kita. Dan yang kedua adalah ketika kita melekat kepada Allah, maka Allah juga melekat kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Coba, Melisa, Yakobus 4 ayat ke-8 berbunyi seperti Yakobus 4 ayat yang ke-8. Sampai yang A saja ya, sampai kepadamu. Ya, ada dada kita. Mika. Yakobus 4 ayat 8a sampai titik, sampai yang titik. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Nah, kita mendekatkan, dianjurkan untuk kita mendekatkan kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita. Amin. Allah akan mendekat kepada kita ketika kita melekatkan hati kita kepada Allah, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin dalam doa-doa kita masih banyak yang belum dijawab, masih banyak yang belum digenapi. Tetapi tekun, terus berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya. Mungkin satu doa belum dijawab, tapi ada doa-doa lain yang akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada doa-doa lain yang akan Tuhan jawab, yang akan Tuhan berkati. Misalnya kayak saya nih, saya berdoa Tuhan sembuhkan saya, kembalikan saya pada saat posisi saya normal, sebelum saya sakit. Tetapi saya masih merasa sakit. Namun Tuhan menjawab doa-doa lain, ya, doa-doa lain. Tuhan memberikan penghiburan saya kepada doa-doa yang dijawab dengan Tuhan dengan baik, dengan sempurna, dengan indah. Ya, jadi saya tidak harus terfokus terhadap kesembuhan saya belum terjadi. Saya tetap berdoa, saya tahu saya harus melekat kepada Allah. Demikian juga buat kita semua yang hadir pada hari ini. Katakan melekat kepada Allah. Melekat kepada Allah. Iya, melekat kepada Allah. Yang ketiga, apa dampak dari kita melekat kepada Tuhan? Kita mengalami perlindungan Tuhan. Jadi kembali tadi kita akan membuka di dalam kitab Mazmur yang 91 tadi. Mazmur 91 tadi ayat 14 dan yang ke-15.
Ya, saya membaca di versi mudah dibaca saja biar kita lebih tahu. Ingat kembali. Tuhan berkata, jika orang percaya kepadaku, kita yang percaya kepada Tuhan, aku akan menyelamatkannya. Aku melindungi para pengikutku yang minta tolong. Kita adalah pengikut Tuhan, amin. Kita adalah pengikut Tuhan yang akan ditolong Tuhan. Apabila pengikutku minta tolong kepadaku, aku akan menjawabnya. Sekali lagi, kalau misalnya belum dijawab Tuhan doa kita sampai dengan hari ini, tapi Tuhan berjanji pasti akan menjawabnya. Aku akan bersama mereka apabila mereka mempunyai kesulitan. Makanya firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu bahwa setiap hari ada kesulitan. Makanya dikatakan dalam Alkitab juga 365 kali. Sama dengan kondisi 1 tahun, 365 hari dalam 1 tahun. Berarti setiap hari ada ketakutan. Berarti setiap hari ada kecemasan. Tapi firman Allah juga berkata, jaga dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya sukacita, damai sejahtera, pengharapan tidak berhenti. Tuhan menjanjikan kepada kita. Ayat yang 15 tadi, aku akan menyelamatkan dan menghormatinya. Jadi Tuhan selain menyelamatkan, dikatakan dia akan menghormati kita. Ketika kita datang, ada orang yang, oh ya selamat datang, kita merasa senang. Tapi kalau kita datang terus meledak, buat apa aku datang ke sini? Sakit, ya kan? Tetapi oh ya, apa kabar? Ya kan? Kemudian gimana sehat kah? Kamu tambah tembem, kamu tambah gemuk, ya kan? Bukan membuli, kamu kok kurus? Kalau kurus kayak, kayaknya saya sakit ya. Iya. Jadi Tuhan menghormati kita dan Tuhan tidak akan berkata seperti itu. Pasti di balik sama kata anak-anakku, kalian kalian membuat sebuah keputusan yang tepat. Hari ini kalian datang kepadaku, aku menghormati kalian. Amin. Iya. Dan yang terakhir adalah umur panjang. Amin. Umur panjang. Nenek umurnya berapa, Nek? 62. Tapi nenek masih mau dipanjangin umurnya? Mau ya kan? Tidak ada ya. Aku udah 62 aku mau mati ya. Ya kan? Gak ada. Semua orang mau umurnya ditambah. Tahun depan bisa ulang tahun. Tahun depan bisa ulang tahun ya kan? Itu. Dan firman Allah berkata kepada kita bahwa selain keselamatan, selain dia menghormati juga, dia akan memberikan kita umur yang panjang. Amin. Tapi jangan kita berpikir, ada kok hamba Tuhan yang umurnya pendek, ya kan? Tapi kita tetap pegang janji Allah. Kalau hamba Tuhan umurnya pendek, berarti Allah sudah mengatakan selesai. Ini loh, kamu panjang umurmu di surga. Di surga satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya kan? Kalau kita 1 hari ya 1 hari. Surga 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti 2 hari 1000 tahun. Orang-orang tidak mengalami kematian, orang-orang tidak mengalami yang namanya sakit hati lagi, orang-orang tidak mengalami sakit penyakit. Itu firman Allah katakan. Dalam kitab Yesaya berkata seperti itu juga. Yesaya 26 baca sampai selesai. Dan kitab Wahyu juga seperti itu. Di surga sudah tidak ada lagi yang namanya ratap tangis. Di surga sudah tidak ada lagi yang namanya duka cita, air mata, sakit penyakit, semuanya dipulihkan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan dalam usia muda, kita masuk dalam kerajaan surga, kita dikasih umur yang panjang. Tapi Allah berkata pada hari ini, dia akan memberikan umur panjang kepada kita. Ayat yang ke-16. Ya, kita membaca di ayat 16 tadi sama-sama. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripada Allah. Selain panjang umur, keselamatan juga diperlihatkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi di musim pandemi ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, bukan kita menghakimi orang-orang yang tidak datang ke gereja, tetapi saya mau mengajak kita, mari kita melekatkan hati kita kepada Allah. Mari kita kalahkan segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita dengan firman Allah, dengan hubungan kita yang melekat kepada Tuhan setiap hari. Ya, karena sekarang dikatakan takut itu sebenarnya tidak takut juga, benar enggak? Karena kalau ada, mohon maaf, kalau ada acara-acara ya di luar, orang-orang masih bisa ngumpul kok dari pagi malam sampai malam. Kalau di gereja kan paling 1,5 atau 2 jam. Ya kan? Kalau dikatakan takut, tidak takut juga sih sebenarnya. Oleh sebab itu, kalau hari ini saya dan jemaat yang hadir pada hari ini bisa datang ke sini, itu anugerah.
anugerah buat kita. Karena kita tahu Allah kita adalah perlindungan yang paling tepat. Selain dia memberikan kita umur panjang, dia juga menghormati kita. Selain menghormati kita juga dia memberikan kita keselamatan. Karena akhir dari hidup kita adalah kita ingin menjadi selamat. Amin. Tidak ada orang yang aku ingin mati dan aku langsung masuk surga. Tidak ada. Semua orang ingin mati tapi dia menikmati neraka. Tidak ada yang mengatakan aku mati dan aku yang kalau aku mati aku masuk neraka. Tidak ada. Orang jahat sekalipun tidak akan ngomong seperti itu. Tapi semua orang ingin masuk dalam surga. Karena surga adalah kehidupan kekal, sementara neraka kematian kekal. Kita saja menangis ketika ditinggalkan orang meninggal. Apalagi yang terjadi ketika masuk dalam kematian kekal. Itu yang kita perjuangkan saat ini. Jadi pandemi ini membuat kita belajar. Pandemi ini membuat kita mengerti. Pandemi ini membuat kita mengetahui bahwa ada Allah. Ada Allah loh, pelindung kita. Sehingga firman yang kita pelajari selama bertahun-tahun tidak berlalu begitu saja. Mari kita tundukkan kepala. Kita memerenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kau masih dipilih untuk dapat datang di gereja ini, kalau hari ini kita masih dipilih untuk bisa bersekutu di tempat ini, itu bukan kebetulan, tetapi Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita. Allah punya rencana untuk melindungi kita. Allah punya rencana untuk kita melekatkan hati kita kepadanya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bergerak dalam hati kami. Biarkanlah firman-Mu merema dalam hati kami. Biarkanlah kuasa-Mu menutup bungkus kami Tuhan. Sehingga firman yang kami pelajari pada hari ini benar-benar menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Selama kami menjalani hidup kami di muka bumi ini ya Tuhan. Segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap kondisi ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau kendalikan Tuhan. Kami memegang dari firman-Mu Tuhan, bahwa malaikat Allah bersama dengan kami kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah. Engkau menutup bungkus kami Tuhan. Engkau melindungi kami. Engkau memagari kami Tuhan. Kami perkatakan bahwa Engkaulah pelindung yang benar. Engkaulah pelindung yang kekal. Engkaulah pelindung yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami adalah milik Engkau. Sadarkan kami bahwa hidup kami ini adalah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Allah ini di rumah, di mana saja berada, bahkan kami yang ada di tempat ini, teguhkan kami, kuatkan kami, berikan kami pengharapan dan sukacita yang besar untuk terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa syukur kami Tuhan, kami menerima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berkati, saya kembalikan kepada pemimpin pujian.